Yo YouTube. Hey YouTube. Assalamualaikum. Telat. Yo, welcome back to channel Topika Putra TV. Dan kali ini lah kita langsung aja ya. Gak usah banyak opening itu, banyak basa-basi. Gak usah banyak nama karena di sini hari udah mulai hujan. Hari udah mulai hujan juga. Kali ini di video kali ini nggak kayak kemarin. Jadi gue ditemenin cuma barengan nama saudara gue yang kemarin juga, Taka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Sehat. baru ketemu kemarin kan? Ketemu lagi sekarang. Baru kemarin juga ketemu katanya. Baru kemarin ngobrol-ngobrol, cuman sekarang ngobrol lebih santai kali ya. Lebih santai Dan iya, sangat santai mungkin. sangat santai. Santai, betul sekali. Karena hari udah malam juga, mungkin akan ada bahasan-bahasan yang sedikit Yang lumayan deep, tapi deep. nggak terlalu deep. Ya, Santai. yang dark kayak kemarin. Dark banget. Bahaya. Oke, cuy. Jadi nggak usah lama-lama. Gimana? Kita opening dulu kayaknya. Opening dulu ya. Belum opening. Bentar ya. Kita masukin dulu ke opening. Ini ngaturnya nggak otomatis. Masih manual. Iya. Karena Masih. kita senang yang manual. Iya, betul. Oke cuy, jadi nggak usah lama-lama. Iya, lagu juga udah beres ternyata. Kita masuk ke opening. Welcome back. Iya. Welcome back to channel Topika Putra TV. Ini perasaan muter-muter mic mulu ya dari tadi. Gak enak, nyindirnya abis banget ke belakang. Tapi kayaknya lebih santai kayak gini nih. Lebih santai Iya, seperti lebih santai. itu. Betul sekali, Bang. Tapi ngomong-ngomong, rambut udah keren aja nih kayak Genji nih. Gimana nih? Wah, gerah anjir, bukan keren. Ah, Gerah. Tapi ini kalau dipotong lumayan sayang. kenapa? Udah berapa tahun ya? Ada 3 tahun. Ada Lebih? kayaknya. Ada 3 kayaknya. tahun ya? 3 tahunan lah. Tahun kemarin nggak terlalu panjang kayak gini. Tapi gue agak tertarik sih untuk rambut panjang. Cuman Gerah. Cuy. kalau untuk pekerja mungkin nggak tahu ya. Kalau kerja ya mungkin dibotakin lah sama HRD. Kalau gitu gue yang jadi harganya. Iya benar. Kerjanya nggak bebas aja. Kerjanya tidak bebas. Betul sekali. Oke, cuy, jadi Gimana? di pembahasan kali ini mungkin agak sedikit nyinggung ke tentang permasalahan yang ada di sosial dunia ini ya. Betul. Kayak kita masukin ke teknologi aja kayaknya sekarang. Boleh. Masalah teknologi Kita soalnya bahas teknologi. kalau dipikir-pikir teknologi zaman sekarang tuh apa ya, semakin maju teknologinya, semakin orang-orangnya tuh semakin malas gitu loh kelihatan. Iya, dan bisa dibilang jadi kaum rebahan gak sih, Bang? Iya kan? Iya, Karena udah zaman terlalu banyak majunya teknologi dengan apa ya, bisa dibilang semua tuh bisa dikerjain dari gadget. Iya benar. Entah itu dari bisnis, pekerjaan, even yang paling gampang pesan makanan, belanja online, Iya. tinggal check out ini itu. Gampang. Gampang kan, dari toko biru, toko hitam, banyak lah gitu kan. Mau dari Magic Webini pun ada, bisa di check out gitu kan. Iya. Dari pesan makanan, pesan kendaraan, Iya benar. semua dari gadget, semua dari teknologi gitu kan. Dan yang penting sekarang apa? Duitnya harus banyak. Itu Di rekeningnya. betul. Di rekeningnya harus Ya, banyak sekarang. begitu. Makanya kalau dengan pembahasan dari pendanaannya yang harus ready, Iya betul. pertanyaan gue mungkin satu, Bang. Apa tuh? Apakah teknologi itu mendekatkan manusia atau malah malah menjatuhkan lagi, guys? Atau menjauhkan? Iya, menjauhkan. Ya. Menurut lu gimana, Bang? Kalau gue sendiri ya pribadi ya. Gue pribadi karena mungkin gue lebih berkecimpung di dunia yang kayak gini. Dan itu termasuk teknologi juga gak sih? Betul. Teknologi kan? Iya, multimedia kan? Iya,
Betul. Kalau gue pribadi masalah teknologi kayak gini ya masuknya lebih ke mendekatkan gue sih sama pekerjaan-pekerjaan. Betul, gitu. Karena kan itu saya dalam artian lu kan lebih ke freelancer kan bang, Nah, ya kan? Mungkin memang ya memang mengejarnya ke situ kan. Memang mengejarnya ke sana karena di satu sisi pun pasti mendekatkan lah, tidak menjauhkan. Dan bagi gue mungkin pertanyaan selanjutnya yang kayak mendekatkannya itu dalam cakupan besar atau cakupan mungkin yang dekat-dekat ada dulu. Sebagian atau keseluruhan maksudnya. Ya, betul. Kalau misalkan gue pribadi ya secara pekerjaan, karena memang gue freelance kan, ngambil dari beberapa aplikasi freelancer yang ada di Indo ataupun yang ada di luar negeri. Secara gue pribadi itu lebih mendekatkan sih, memudahkan. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang kerjaannya offline, apalagi yang nggak melek teknologi tuh orang-orangnya pasti apa sih itu ngikutin zaman, ngikutin teknologi kan, apalagi zaman sekarang kan kayak AI terus ada lagi tuh selain AI itu, kalau dulu memang AI udah ada dari dulu, cuma nggak terlalu booming kayak sekarang. Dan AI zaman sekarang pun itu adaptasi dari AI zaman dulu. Sebenarnya itu semakin dikembangkan dan ternyata memang si teknologi ini makin memudahkan orang-orang kayak gue kayak gini, yang berkecimpung di dunia internet. Itu loh. Jadi intinya ya semakin teknologinya semakin maju, bagi orang-orang kayak gue ya mendekatkan, nggak terlalu menjauhkan. Cuma sebentar. Santai. Kan ini ngurus santai gitu kan. Cuman ada kalanya gue mikir ini teknologi sebenarnya mendekatkan gue, membantu banget atau memang suatu saat mungkin bisa menjatuhkan gue dengan adanya kayak AI gini kan, pemikiran sendiri ya. Dengan adanya AI kayak gini, mereka ini punya pemikiran sendiri, bisa kayak orang-orang kata orang-orang sekarang ya, si AI ini bisa ngintip kehidupan kita. Kata orang-orang. Tapi sebenarnya itu bukan ngintip. Apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin teknologi di history HP kita, dan memang itu yang CS yang kayak gitu kan, mereka lihatnya kayak gitu dari situ, lihatnya dari situ, bukan ngintip itu. Jadi kata orang adalah dari kamera, dia ngelihat dari itu AI itu. Sebenarnya bukan. Tapi dari history kita jelajah di internet. Kayak gitu sih. Paham. Track record mungkin ya. Iya betul. Bukan mengintip. Bukan ngintip. Iya, track record itu kan. History. Betul. Kita nyari apa gitu kan. Jadi di HP itu kan ada sistem penyimpanan tuh. Jadi case yang kayak gitu, yang mereka ambil. Gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gue si AI kayak gini nggak terlalu berbahaya sih. Nah, kalau memang dipakainya benar. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal AI nih bang, kalau memang AI semakin pintar, kan, apakah itu tetap bikin manusia semakin relevan? Semakin malas sih. Semakin malas ya? Bukan semakin relevan. Semakin malas. Karena semuanya udah tinggal masukin prompt. Tinggal kita ngetik di komputer kan. Kita nyari apa. Muncul kan? Muncul. Iya. Kayak gini lah. Misalkan gue mau konfirmasi. Bukan konfirmasi. Gue mau ngobrol kayak gini sama orang luar, cuma kita nggak ngerti bahasanya. Betul. Gampang, tinggal ketik. Ya betul. Bahkan bukan kita ketik pun kayak record. Kayak voice record langsung kan, langsung keluar dia. Betul. Ngerti. Iya. Gampang, cuma ya itu paling enaknya kita ngerti bahasanya sendiri sih daripada ngandelin yang kayak gitu. Iya. Cuman kan dengan kemajuan teknologi sekarang
mungkin bukan berarti gua menyinggung tentang lembaga-lembaga yang menyediakan jasa untuk belajar bahasa ya. Iya. Tapi lebih seharusnya masyarakat, karena dengan adanya teknologi yang semakin maju, teknologi yang semakin canggih, bahwasannya seharusnya bisa belajar bahasa dengan AI ini. Cuma ada kelemahan, ada satu kelemahan Apa di tuh AI kelemahan? itu. Jadi begitu kadang gue sendiri ya, kadang masukin prompt, translate ini, yang keluar ternyata si hasil AI itu beda. Oh paham. Jadi nggak terlalu rinci, nggak terlalu benar gitu loh, nggak terlalu spesifik hasilnya. Verbnya mungkin ya, dari vocabulary-nya mungkin ya. Kalau Inggrisnya tuh, kalau vocab sih kalau kayaknya nggak juga sih, tapi memang karena artinya nggak sama. Jadi kayak gini deh, misalkan orang Inggris nih, orang Inggris mau translate dia bahasa Indonesia, hasilnya kan nggak terlalu enak. Betul. Kayak yang terjemahan dari GT kan, dari GT terjemahan nggak terlalu enak kata gue tuh. Soalnya memang dari susunan katanya juga berbeda, acak-acakan, betul. Nah, ada gitu yang dibalik-balik ya. Iya. Ditambah juga kan dari bahasa Inggris juga kan ada dua nih Bang. Ada US dan UK. Iya. Nah itu kan. Iya. Jadi kalau kita di sini biasanya pakai Inggris US. US betul. Inggris US. Ya. Dan ada beberapa orang mungkin yang kalian juga udah tahu, beberapa orang yang mereka memang pakai bahasanya bukan Inggris US, Inggris UK. UK betul. Ya salah satunya ya pengguna channel YouTube yang mungkin udah tahu lah ya. Iya. Udah tahu pengguna channel YouTube. Dia pakainya UK betul. Tapi untuk English UK itu lebih enak didengar loh Bang. Lebih apa ya? Logatnya lebih enak ya? Logatnya lebih enak. Gue nonton film contohnya nih dari Harry Potter itu UK. Iya. Ya kan? Harry Potter. Peaky Blinders itu UK. Iya. Cuman yang jelas Peaky Blinders. Ya. Cuman yang gue kecewanya nih yang sekarang. Iya. Yang barunya nih, dia bukan series, dia film. Peaky Blinders Immortal Man. Itu US. Oh, udah keluar lagi? Udah keluar. Di Netflix udah ada. Gue gak tahu. Itu US. Pelan banget aja. Wah, gue kecewa tuh. Gue udah excited banget kan. Iya. Immortal Man nih. Ini nyeritain kan, ceritanya kan Thomas Shelby kan meninggal nih kan. Nah, ketika gue nunggu nih, keluar nih Immortal Man nih. Walaupun gue nggak nonton bioskop, gue nunggu di Netflix. Ketika keluar US, pakai bahasanya. Padahal tetap backgroundnya di Birmingham. Iya. Nah, cuman memang di Birmingham ini dibom ceritanya. Dia ada markas tersendiri lah. Dia punya kelompok sendiri, gitu kan. Setelah dia punya kelompok sendiri, dia nggak mau untuk gabung lagi dengan kelompok-kelompok perang ke Birmingham ini. Nah, dari bahasanya nih yang gue kecewanya, US mereka pakainya. Ketika gue taunya kenapa selain dari logat ya, ketika bilang guns, itu di Peaky Blinders yang series tuh guns, bukan guns. Guns kan US. Iya, beda ya kan, betul. Beda. Itu sih untuk dari bahasa sih ya. Cuman kalau balik lagi ke AI tadi yang translate bahasa ini, ya karena memang dibalik-balik gitu kan. Terus juga yang pertama Inggrisnya ada US dan UK. Dan kalau bahasa Jepang, lu sendiri kan pernah belajar bahasa Jepang nih. Ada bahasa Jepang yang dikategorikan kayak English UK atau US apa enggak kalau Jepang? Iya, kalau di Jepang juga ada. Jadi bahasa kalau di Jepang tuh kayak kayak bahasa sehari-hari, bahasa bisnis, sama ya sebenarnya yang ini yang kepake dua itu sih. Intinya dua. Cuma kalau dari bahasa logat, kalau kita logat kan bilang logat, jadi logat Kansai, logat Tokyo, terus beberapa daerah itu kayak Hokkaido, dia punya logat sendiri. Memang bahasanya juga beda sendiri bahasanya. Kayak Hokkaido kan biasanya rata-rata
orang-orangnya tuh pure orang Jepang asli. Jadi si bahasanya tuh kayak bahasa orang zaman dulu gitu. Kalau kita bilangnya orang zaman dulu, sama sih sebenarnya kalau di Jepang. Dan begitu gue mau masukin logat Kansai nih di AI, kita translate logat Kansai kayak gini, kok ya jadi beda gitu loh. Jadi beda. Jadi biasanya logat Kansai kan biasanya pakai wa de belakangnya ujungnya tuh. Pas gue baca, ini beda banget sih. Artinya beda banget. Tapi kalau kita masukin bahasa Jepangnya yang umum dipakai kan Tokyo, bahasa Jepang Tokyo. Kalau kita pakai bahasanya yang bahasa umum itu, memang keluarnya hampir 98%-an lah benar. Benar, toh bahasanya sama. Cuma ya gitu, namanya AI nggak terlalu benar. Ya, betul. Ada satu atau dua glitch. Ya, yang beda lah gitu. Yang karena kan itu kan sistemnya, walaupun teknologi sudah semakin canggih, cuman kan itu kan sistem yang bekerja, gitu kan. Kayak contohnya mungkin foto ada beberapa, walaupun di promnya itu udah bener ya, udah betul dengan sedemikian rupa, dimiripkan dengan sedemikian rupa, ada aja lakukan wajah yang aneh dan beda gitu. Walaupun mirip ya, cuman kalau misalkan si AI-nya berbayar beda lagi, kalau berbayar kan beda lagi memang. Jadi intinya memang harus bayar dulu baru bisa dapat, baru bisa bagus. Ya, baru bisa bagus. Betul. Tapi gue pernah ini generate gambar, generate foto dari AI, foto asli dibanding sama foto hasil generate. Gue bikin prompt yang sedemikian rupa di ininya, di generate-nya, di generate fotonya, promptnya ini harus mirip dengan foto asli gini. Dan fotonya memang hampir 100% benar, kelihatannya memang lebih bagus hasil AI. Cuma pas begitu dideketin, ada satu atau dua yang glitch. Kayak misalkan tangan misalkan kita minta 5 jari jadi 6. Ada yang jadi 6 nempel gini. Ada yang 4. Ada yang 4, ada yang jarinya nempel gini 2. Kok gue jadi cacat? Ada yang si asalnya matanya bener ngadepnya ke kamera kayak gini misalkan, ada yang matanya ke atas. Betul. Ya betul. Nah, berarti kalau memang dari ada kesalahan seperti itu kan, berarti kan memang tidak 100% dong. Iya, 100%. Nah, betul. Nah, coba kalau dilihat sekilas memang 100% nih. Nah, itu benar. Berarti kan kalau misalnya seperti itu nih, apakah kita masih tetap harus berpikir? Harus percaya, oke. Harus percaya, dan apakah masih harus percaya? Apakah masih harus berpikir atau cuma hanya mengonsumsi informasi? Karena kan itu termasuk informasi kan. Tapi kalau misalkan kita ngulik informasi ini lewat AI, kita juga nggak harus 100% percaya. Betul. Harus koreksi ulang. Kita nyari lagi referensi nih, misalkan kita mau nyari apa dari AI nih, tanya nih cariin apa misalkan ya, cariin atau gini deh, cariin lokasi tempat makan bakso misalnya. Hanya di AI yang keluar malah yang lain-lain, lokasinya malah jauh kan, banyaknya kayak gitu. Jadi kita harus koreksi ulang. Nah, berarti dengan koreksi ulang seperti itu, ada satu pertanyaan dari gue nih. Satu pertanyaan lagi nih. Bukan satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan selanjutnya, sorry guys. Dengan mengkoreksi dan mencari referensi dari yang lain, ya kan? Berarti kenapa validasi digital terasa lebih penting dari hubungan nyata? Validasi digital terasa lebih penting dari hubungan nyata. Sebenarnya validasi digital itu kan menjadi modelan kayak gimana? Validasi digital itu modelannya seperti kayak yang setahu gue nih, mencari referensi dari hal-hal digital, hal-hal sosmed kan, sosmed digital kan, maksudnya kan. Nah, kayak jadi nyari validasi online tuh kayak main sosmed terus minta pengakuan orang. Betul. Itu mencari referensi dari orang lain, dari lihat baca-baca komen, gitu kan, dari internet, gitu kan. Sebenarnya mah apa ya?
kalau kita mau validasi minta pengakuan orang lewat internet kurang ini sih. Jadi lebih baik pengakuan nyata sih, bukan Nah, validasi online doang. berarti kalau dengan pengakuan nyata orang terdekat Bisa lebih jadi. tepatnya Iya, orang-orang sekitar lah. orang-orang sekitar, orang tua, teman, ya kan, pasangan, Iya. gitu kan, kalau punya. Iya. Kalau punya. Kalau jomblo anjir. Goblok. Enak banget ya. Kalau Ujungnya enggak enak. enak banget tuh ngomongnya. Kalau punya anjir. Kalau punya. Kepelintir guys sedikit, biasa maklum. Tapi apa ya? Nyari validasi online tuh buat gue sendiri nggak terlalu penting. Oke. Nggak terlalu penting. Karena bukan mulut ya kalau misalnya bisa jari-jari netizen ini jahat-jahat gitu loh. Gak aneh lah. Ya, Ya. please lah kalian tuh kalau komen tuh guys ya jangan jahat-jahat gitu loh. Kadang gue pengen ngomong nih kalau komen tuh pakai otak. Kalau susah banget otak gini bang. Iya. Terus mereka balas tuh, ini yang komen jari apa otak? Yang komen jari apa otak? Ini yang main jari tapi yang mikir kan otak. Betul bang, harus tetap dipikirin lah. Maksudnya kan sekarang kan hukum berjalan ya. Iya, hati-hatilah gitulah dengan jari-jari kalian ini. Jangan jahat-jahat lah. Kan sekarang ada UIT ya, bahaya gitu loh maksudnya. Jadi yang harus dijaga lah, jaga sikap, jaga bicara, bukan bicara sih ya, karena sekarang kan di bidang teknologi ya bang. Bahwasannya kan dengan lebih banyak dari teknologi nih. Yes. Kayak kita kaum rebahan, malas di rumah gitu kan, nggak kemana-mana. Ya tolong dijaga lah. Itu sih intinya. Etika bersosialisasi dengan lewat sosmednya gitu ya bang. Walaupun itu cuma dari sosmed. Memang orang belum pernah tahu kita. Betul. Kalau dari sosmed ya nggak. Tapi kan nggak bisa seenaknya. Nah itu nggak bisa seenaknya kita ngejajah orang kayak betul. Gimana. Karena gini bang, soalnya dari teknologi yang semakin canggih ya. Gue dapat informasi pun kayak bahasanya gini, China hidup di 2050. Iya. Itu benar real bang. Karena apa? Dari canggihnya teknologi China, kenapa sekarang hampir dibilang negara superpower? Bang, taksi di sana udah nggak pakai supir bang. Iya, tahu. Malah ada yang si drone-nya tuh udah bawa orang sendiri ya. Ya itu. Wah itu ngeri gitu. Gue lihatnya kan di salah satu platform sosmed nih kan, dia pasti pakai gadget, pakai aplikasi. Itu teknologi kan. Iya. Mobilnya datang sendiri anjir. Tanpa supir. Terus ntar supir-supir di sana kerjanya apaan? Nah itu makanya kan. Cuman kan dari si bukan platformnya, dari perusahaannya pun, dari produsennya pun, mereka bukan berarti mengurangi bang. Mereka nambah. Bukan, ya bisa malah menambah. Nah di balik malah menambah, si yang driver ini diajari sama mereka teknologinya untuk masuk tetap di perusahaannya. Jadi bisa naik kelas lah, gitu kan. Difasilitasi. Lu belajar nih, betul. Lu belajar nih teknologi nih semakin canggih nih. Lu harus mengikuti, gitu kan. Jadi bukan dikurangi. Lu driver. Sekarang gue udah nggak perlu driver nih karena udah ada teknologi yang canggih. Gue udah nggak perlu lagi driver. Enggak, seharusnya diajari lagi. Kalau di Wakanda beda ya. Itu gak usah dibilangin. Tidak usah dibilangin, kita semua udah paham ya guys. Iya. Bagaimana di sini gitu kan. Bahwasannya mungkin kalau semisalnya dengan teknologi yang sudah semakin maju, anggaran yang sudah semakin besar gitu kan. Tidak mungkin lah pemerintah tidak melek teknologi. Benar. Ya kan bang. Pemerintah pasti melek teknologi. Semua bisa diakses dari sosmed, platform, dari HP semua sekarang, gadget gitu kan. Entah itu antar benua, antar negara gitu kan, semua bisa diakses gitu. Kita bahkan gua pun dapat informasi itu kan dari teknologi kan, dari internet gitu kan, bahwasanya
China sudah hidup di tahun 2050. Iya. Gue kaget kok China di tahun 2050 ketika presentasi taksi yang datang taksi tanpa supir. Kok taksi tanpa supir gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya China sudah bisa seperti itu, oke, sekarang produsen kendaraan yang besar gitu kan, terbesar lah di Asia, bahkan bahkan di dunia gitu kan. Bisa jadi di dunia. Jangan cuman kamera 360 doang yang bisa ngebantu kita ngelihat sekitar, blind spot yang nggak kelihatan gitu kan. Kamera 360 kan bisa kayak satelit kan gitu kan, bisa di layar monitor mobil kan bisa kayak kelihatan dari atas kan. Itu kan fungsi kamera 360 kan. Jangan seperti itu, maksudnya kan bisa ya, mungkin bukan gua nggak setuju dengan kamera 360. Lebih ke dengan anggaran segitu, cobalah driver-drivernya itu dibina lah, dikasih, diajarin bahwasanya, dibimbing untuk naik ke yang lebih tinggi lagi, bahwasanya untuk memanage. Oh ya nih, walaupun gue udah nggak jadi driver, gue harus memonitoring nih mobil ini gimana caranya si sistem komputerisasinya tuh bisa jangan sampai error gitu kan. Di kita kan masih ada bahasa dan tanda kutip human error nih. Ada blind spot di truk kanan, di truk kiri masih ada yang kelindas apa segala macam. Kalau memang udah ada, oke, sekarang di mobil-mobil besar ada CCTV-nya. Tapi kan nggak bisa secanggih secara semuanya. Nggak secanggih kamera 360 gitu kan. Seharusnya kan walaupun pakai CCTV kan cuma satu arah, nggak gitu semua kan. kelihatan. Nggak semua kelihatan. Dan bahkan CCTV pun di situ disimpannya bukan untuk ngelihat kiri kanan, bukan untuk monitor kiri betul kanan. Untuk bukti bahwasannya ini mobil nggak kemana-mana. Kalaupun ada apa-apa, ada buktinya. Itu diperuntukannya itu. Seharusnya kan si kamera 360 ini yang dipasang bukan untuk cuma mobil-mobil kecil, Bang. Untuk semua gitu kan. Kalau motor nggak terlalu perlu lah gitu kan kalau motor, karena kan masih kelihatan kiri kanan gitu kan. Cuman ya asal jangan sen kanan belok kiri aja guys, gitu aja sih. Itu yang agak bikin kesalnya, agak aneh gitu kan. Agak ambigu lah gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak motor, kalau pakai kamera 360 keren. Ya untuk konten palingan. Gue paham lah arahnya kemana. Kebayang nggak kalau motor pakai kamera 360, kameranya ngacung ke atas gitu kan. Betul. Naik ke atas, si orang-orang yang di belakang tuh pada kayak gini. Gue pernah kayak gitu. Ngambil gambar. Si kamera kan pakai kamera helm tuh. Betul. Cuma kameranya kamera 360 memang. Taruh di atas helm tuh. Kan si tiangnya tuh ke atas tuh. Kayak gini, jadi kayak antena. Kalau dulu tuh apa tuh? Teletubbies tuh. Ya, kayak siapa tuh? Dipsy. Bukan anjir. Tinky Winky. Si Tinky Winky. Yang satu antena ke atas. Betul. Ke atas gitu. Satu. Orang-orang tuh pada ngeliatin. Gue kasih ini aja, kasih. Kalau motor yang sekarang kan udah ada hazard ya. Kasih hazard aja lah. Kasih pinggir jalan aja, jalan kayak gini. Anteng aja. Orang-orang pada ngeliatin. Kalau dulu nggak kayak sekarang kan? Iya. Kalau dulu nggak kayak sekarang. Dulu orang-orang aneh tuh ngeliat. Iya. Kalau sekarang nggak. Pasti. Udah biasa kan? Udah biasa. Paling udah biasa. Dia nggak lagi motovlog atau apa gitu kan untuk ini. Dan orang udah tahu. Betul. Dan yang paling gua salutnya lagi dari teknologinya kamera 360 itu, ada radarnya, Bang. Radarnya. Untuk apa? Cruise control, Bang. ADAS dan cruise control, adaptive cruise control. Ditambah ada lane keeping assist. Lu tahu lane keeping assist buat apa? Itu yang kamera yang di depan. Produk ini ya, yang kamera dari produk sekarang ya. Kalau yang dulu nggak ada. Nggak ada yang ini dari yang produk sekarang. Dia disimpan di depan kaca tengah. Iya. Ada nih yang di jendela mobil di tengah. Satu di situ, itu radarnya. Kameranya di depan, di bawah logo. Oh iya. Kameranya di situ. Nah, radarnya buat lane keeping assist. Kameranya buat ngelihat ya kamera gitu, buat ngerekam, buat ngambil gambar di depan kan. Nah,
si lane keeping assist ini walaupun nggak sepenuhnya otomatis nih ya, semi autonomous lah. Kalau brand Jerman bilangnya kan, brand Jerman bilangnya semi autonomous. Dia kalau khusus di tol tapi kalau di jalan biasa nggak bisa nih. Karena ada range kecepatannya di atas 40 km per jam. Nah, si lane keeping assist ini dia kalau kita lepas setir, jalan belok nih, garis jalan, marka jalan, ikut belok kan? Dia bakal ikut belok, mobil depan ngerem, dia ngerem, dan kita bisa setting dari setir, range mobil depan tuh kilometernya berapa? 80 nih, yang depan 80 nih, kita setting di 70, jadi ada jarak, nah ada itu space. Jaga jaraknya itu, cuman memang orang Indonesia kan belum terbiasa, belum terbiasa. Sama yang manual doang ya. Ini kok lama, injek aja gas. Ya udah rem. Jadi kayak gini nih, kayak dulu gue bawa mobil yang akuarium, bawa mobil akuarium. Pas di auto drive itu diaktifin, gue nggak nginjek gas, nggak nginjek apa, udah gitu aja dia ikutin mobil yang depan. Betul, gitu kan. Ya itu ada gitu. Betul. Cuma memang di setir karena mobil yang akuarium itu nggak terlalu bisa kayak yang brand T, nggak kayak brand T. Jadi kita harus nyetir manual. Cuma enaknya ya udah gak ini aja sila. di jok sila ini kan. Tapi setir tetap dipegang. Iya, itu cruise control. Iya. Betul. Tapi kalau yang sekarang tuh yang semi autonomousnya itu tiap 10 detik kalau nggak salah ada alarm. Oh iya. Ini kita harus pegang. Nggak usah pegang setir, sentuh aja setirnya. Iya. Dah. Yang harus tetap kepegang. Iya, harus tetap kepegang. Bahwasanya dari sistem teknologi mobilnya mastiin bahwasanya ini orang masih ada. Iya, supirnya ini masih ada, gitu kan. Tapi memang karena banyak kejadian yang orang-orang dalam istilahnya bukan kehilangan nyawa ya, memang kehilangan nyawa sih sebenarnya. Emang orang yang meninggal di dalam perjalanan, tapi masih aktif, mobilnya masih nyala. Itu. Betul. Mungkin karena masalah itu juga si itunya harus tetap aktif. Ya, dan sebenarnya dari teknologinya bukan berarti jelek ya. Iya. Cuman kan dari quality control yang namanya produsen pabrik terbatas. Juga ditambah juga kan ada tekanan biaya produksi, ya kan. Ditambah mungkin ada satu error yang bisa ngebuat semuanya nggak bisa sesempurna itu. Nggak sempurna. Ya betul. Memang sih. Semuanya nggak terlalu sempurna sih kalau buatan orang. Betul. Yang sempurna hanya Tuhan. Satu. Ya kan? Betul. Itu sih. Nah, gitu cuy. Untuk teknologi mungkin ya. Teknologi. Jadi mungkin kita sini. Ke depan deh. Bentar. Ini 1, 2, 3. Oke. Perasaan dari tadi ini slow banget ya. Putih banget aja. Terlalu terang ya. Baru sadar. Baru sadar terlalu terang. Ini lampu depan apa lampu? Ini karena ada lampu sorot dari sini juga sih Bang. Iya, dari depan juga ya. Depan ini biru, ini kan putih juga, belakang merah. Ya guys, karena ini kita lagi bukan menguji sih Bang, tes lah, karena pemula juga kan, masih belajar ya. Ngobrol-ngobrol, bikin segmen seperti ini. Bikin segmen yang benar. Baik, segmen yang benar. Kita juga tidak menutup diri ya, bahwasanya teman-teman sekalian yang nonton, bahwasanya kalau misalkan memang ada kritik dan saran untuk boleh. Bang, kalau misalkan mau manual, enaknya seperti ini, layoutnya seperti ini, boleh silakan ditaruh di kolom komentar di bawah. Silakan teman-teman. Kita juga open ya. Open, nggak tidak suka dikritik. Kita sangat membutuhkan kritik dari teman-teman sekalian guys, gitu kan. Bahasanya yang mungkin
yang Tapi jadi kritiknya apa? juga kalau misalkan kritik membangun ya kita terima. Kita terima. Tapi kalau betul. misalkan kritik yang menjatuhkan ya kita jatuhin lagi. Kita nggak akan menjatuhkan guys, paling nggak akan kita anggap. Jatuhinnya nih, jatuhin buah. Jatuhin Jatuhin buah. Kita kasihin buahnya ke kalian. Iya. Kalian kesini, nanti kita Sherlock. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan sistem teknologi yang sekarang semakin maju, kenapa bikin orang-orang kecil tuh susah naik gitu loh? Karena tadi juga kayak tadi kan yang gue bahas di awal tuh, kayak orang-orang kayak gue yang notabene-nya hidup di internet, itu sebenarnya kalau misalkan gue ngandelin internet, memang kayak si kehidupan sosial gue tuh kayak naik gitu. Cuma di satu sisi orang-orang yang offline itu susah naik. Kayak gini deh gampangnya deh. Gue punya toko di satu platform dan gue melek internet. Gue ngerti internet. Jualan kita tinggal lewat internet. Dan ternyata satu sisi kehidupan orang-orang yang jualan offline itu ternyata kebatik. betul. Dan itu mungkin satu penyebab yang orang-orang kecil tuh susah naik. Ditambah mereka nggak ngerti internet. Betul. Gitu loh. Ya itu udah kejawab. Malah gue yang jawab sendiri anjir. Nanya jawab sendiri anjir. Contohnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Mungkin kalau menurut gua nih Bang, kalau misalkan kenapa bukan orang kecil ya, orang yang ingin berkembang orang kecil susah untuk ingin maju karena mereka terlalu berpikir terlalu berpikir kolot. Terlalu berpikir kolot bahwasanya ribet. Kayak gini aja udah lumayan. Udah lumayan gitu kan. Udah kalau semisalnya kayak bahasanya dikeruyuh. Dah rezeki mah gak akan kemana kan gitu kan bahasanya. Bahasa dan dikeruyuh itu di apa coba? Dijalanin pelan-pelan gitu kan, karena rezeki itu kan nggak akan kemana katanya kan. Iya. Dan di contoh lainnya pun kayak sekarang kebanyakan jangankan yang toko online, toko yang offline aja sekarang sudah menerapkan cashless. Iya. Karena sistem pembayaran kayak gitu memang zaman sekarang tuh sudah lumrah, memudahkan bagi orang yang sudah mengerti. Iya, bagi orang yang sudah melek. Iya, kalau orang yang nggak ngerti ya. Orang yang tidak ngerti, orang yang berpikirnya ribet, gitu kan, orang yang berpikirnya, udah, ini gue udah pegang cash kok, gitu kan, udah tinggal bayar aja, gitu kan, kok ribet sih harus sampai buka handphone segala macam. Karena kan, ya gue sendiri pun kalau misalnya memang dengan notabene-nya lagi musim hujan misalnya, kita kan nih basah nih tangan kan, harus buka handphone kan, malas gitu kan, belum lagi basah, mencet segala macam, susah gitu kan, wong tangan kita aja masuk saku aja udah susah karena basah, gitu kan, ini harus buka handphone. Gue pun ngerasain kan ribetnya seperti itu. Cuman kan kalau memang dengan teknologi yang sekarang udah diterapkan seperti itu, ada plus minusnya juga. Iya betul. Jadi satu sisi ribetnya kayak gitu. Terus kalau kita balik lagi ke China, kalau di China tuh udah nggak usah kita buka HP. Ya. Orang-orang di China tuh udah tinggal kayak gini di telapak tangan atau misalkan di muka. Itu di Belanda diterapin juga. Di Belanda udah ada ya. Belanda juga kayak gitu. Ya Jerman tapi. Terus nggak menutup kemungkinan mungkin di Indonesia nanti bisa nyerap sistem kayak gitu. Ya, dan sekarang yang lagi diterapin sama kita nggak mohon maaf sebelumnya guys ya. PT KAI udah menerapkan kalau untuk ini jarak jauh muka Bang. Udah ada. Iya, tanpa KTP. Asalnya kan KTP. Iya. Untuk KTP sama boarding pass kan. Iya. Sekarang muka aja. Gitu? Pakai Face ID, udah. Gitu. Mau masuk ke stasiun nih, mau tiketing nih, mau nunjukin boarding pass nih, kita tinggal ngadap aja, ada tiang kayak buat gawang gini, tapi muka aja, udah kebuka sama petugasnya. Gitu? Iya. Baru tahu tuh.
Udah lama soalnya Gua nggak naik kereta. waktu mau kemana ke Jakarta kalau nggak salah, ada kerjaan keluar. Gue dikasih tahu sama bokap, awas sekarang hati-hati, boarding pass nggak usah diliatin, KTP nggak usah dikeluarin, gitu kan? Karena waktu itu gue dipeseninnya sama atasan, ya kan? Tiketnya udah ada, cuman kan dari KTP nih gimana? Gue nanya ke bokap kan, gimana nih, gitu kan? Enggak, sekarang udah simpel. Lu datang ke stasiun, ada kayak semacam tiang gitu, lu tinggal nunjukin muka aja, ya kan? Oke, udah keluar langsung kebuka gate-nya, masuk udah. Satpam cuma nartibin aja, maksudnya ngantri, ngatur doang gitu. Itu sekarang PT KAI udah menerapkan di negara kita. Cuman ya untuk saran dari kita berdua nih guys ya, ya mudah-mudahan Indonesia bisa menerapkan, yang lain juga bisa ngikutin. Nah itu bisa ngikutin ya. Cuman kan yang sayangnya nih, yang balik lagi ke kenapa orang yang berkembang susah maju. Kalau misalnya musim mudik nih, teknologi itu bakal tetap bisa mumpuni. Bahasa awamnya gini deh, bukan bahasa awamnya, bahasa mudahnya gini deh, bakal nge-like atau enggak. Itu jadi harus ngikutin juga ya. Nah pertama harus itu ya juga. Kedua nih, mak-mak ribet. Mending pakai cash, udah bayar. Ini tiketnya udah ada kok. Iya. Udah ada nih. Tapi memang apa ya? Karena dari nge-like-nya itu, kita balik ke KAI. Memang orang-orang tua tuh ada perlakuan khusus ya dari KAI juga ya. Betul. Ada perlakuan bakal khusus. Dibantu. Cuman ya itu sistemnya tadi, nge-like atau enggak. Karena itu yang bakal jadi emosi. Yang akan menjadi naikin emak-emak, paham kan? Emak-emak. Ada ibu-ibu guys. Itu bisa mempermudah atau bahkan mempersulit. Bukan mempersulit, jadi malah memperkeruh. Ya, keadaan di situ mempersulit, betul mempersulit. Ya. Mempersulit orang bisa mudahin atau mempersulit dalam sistem yang ya tadi itu nge-like itu. Nge-like itu. Sebenarnya kalau misalkan ada sistem kayak gitu, nge-like yang mempersulit tuh. Mempersulit. Satu lagi yang harus diperbaikin itu ya sistemnya dulu. Pertama itu bisa jadiin sistemnya, bisa jadi kedua bang. Yang pertama apa yang diperbaiki? Anggarannya jangan dikemana-manain. Kalau anggarannya balik ke anggaran anjir. Anggarannya nggak kemana-mana, pasti sistemnya aman semua. Anggarannya kalau benar. Anggarannya kalau harus benar dulu. Iya. Begitu bang. Baru sistemnya bisa benar semuanya, gitu kan. Intinya balik lagi ke anggaran ya. Balik lagi ke anggaran. Karena apa ya bang? Pertanyaan mungkin kalau misalnya harus balik lagi ke anggaran ya. Pertanyaan gue gini, kenapa sih orang jujur itu selalu kalah dengan orang manipulatif? Kalau balik ke anggaran ya. Kalau balik ke anggaran. Apa ya, orang jujur tuh bakal kalah sama yang manipulatif. Kalau orang yang manipulatif tuh kebanyakan orang-orang yang ingin menguasai, dalam artian pengen lebih. Betul. Iya. Selain ingin menguasai, dalam artian dia pengen dapat hasil yang lebih. Betul. Orang jujur itu selalu kalah. Karena orang jujur dia udah ngerasa cukup hanya dengan misalkan gini deh, orang jujur tuh orang kerjaan kayak gini jalan dengan apa yang udah ada, dengan sistem yang udah ada. Karena itu orang jujur. Betul. Orang manipulatif dia tuh pengen kerjaan yang simple, nggak capek, tapi menghasilkan lebih banyak buat dia sendiri. Betul. Bukan orang lain, bukan buat sistemnya itu sendiri. Betul. Juga orang manipulatif. Kalau orang jujur, dia kerja kayak gini udah cukup menurut dia. Ngikutin sistem yang udah ada. Betul. Nggak mau ngerubah sistem kerja yang udah ada. Aneh-aneh. Nggak mau aneh-aneh lah. Betul. Nggak neko-neko lah hidupnya. Neko-neko intinya. Dan orang jujur tuh selalu hilang. Gak usah diomongin aja.
orang jujur itu hilangnya dalam arti yang gini loh bang. Hilangnya tuh dalam selalu kalah. Hilangnya tuh pasti pindah kerjanya gitu kan. Iya. Dialihkan Atau bahkan diberhentiin sih enggak sih, karena itu udah mungkin ya menyalahi aturan. Kalau misalkan diberhentikan, kebanyakan diberhentiin dan diberikan pesangon yang cukup atau tidak, masalahnya itu. Ya, itu masalahnya itu. Kebanyakan ada beberapa perusahaan apalagi yang berhubungan dengan negara ya. Iya. Mereka tidak mau. Makanya memilih untuk memindahkan daripada harus mengeluarkan dan memberhentikan. Iya, betul gitu betul. Kan? Itu. Dan ada juga beberapa orang manipulatif yang bahwasannya terkena atau terjerat kasus nih, diberhentikan. Iya. Tapi rakyat tidak setuju. Lu mau tahu kenapa nggak? Karena diberhentikan itu masih digaji bang. Iya. Itu tidak setimpal. Itu masalahnya. Kalau memang terikat ya. Iya. Kalau yang tidak terikat ya sudah. Ya udah. Tinggal kita kasih pesangon aja. Gitu kan? Jadi ujung-ujungnya balik lagi ya udahlah ya. Balik lagi ya udahlah ya. Mau Ya gimana udahlah. lagi? Mau gimana Gitu lagi? kan? Karena memang sistemnya sudah seperti ini. Iya, betul kan. Ngeri Dan, sih. Apa ya, kadang hidupnya tuh kita sebagai rakyat itu berdiri di negara yang kuat. Kenapa takut jadi diri kita sendiri doang? Jadi jujur gitu. Kenapa ya? Kenapa malah takut jujur ya? Iya, takut jadi diri sendiri. Diri sendiri kan kita pengen jujur. Kita nggak ingin jadi diri pribadi yang manipulatif nih. Pribadi masing-masing nih. Jangan pribadi masing-masing lah. Setiap pribadi orang pun ingin menjadi dirinya sendiri. Iya, betul. Tapi kenapa kita sendiri malah jadi takut jadi diri kita sendiri? Menurut lu kenapa? Kalau menurut gue sih tekanan. Pressure ya. Iya, tekanan. Belum lagi pikiran. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan posisi gue saat ini, misalkan gue sebagai rakyat biasa, ditambah pressure yang semakin menguntungkan bagi sebagian orang. Dan gue lebih milih cari aman lah. Betul. Bukan takut sebenarnya, milih cari aman. Kalau misalkan gue mau balik lawan, nanti malah ujung-ujungnya gue sendiri yang hilang. Yang hilang. Paham. Nah, berarti cari aman. Betul. Berarti dengan statement lu yang cari aman, berarti lu udah mengenal benar-benar diri lu sendiri. Belum sih. Itu. Bentar gimana ini? Gimana? Nah, tadi kan dari orang jujur dan orang manipulatif nih, kan? Orang jujur dan setiap orang lah, ya, ingin menjadi dirinya sendiri, ya kan? Tapi kebanyakan orang jujur takut untuk menjadi dirinya, bukan orang jujur, orang manipulatif takut untuk menjadi dirinya sendiri, padahal dirinya tuh ingin jujur. Tapi dia takut nih. Nah, jadi balik lagi ke pembahasan yang awal tadi. Enggak. Tadi gua kan nanya bahwasannya ketika takut lebih lu nggak takut, tapi lu cari aman. Nah, dari cari amannya lu, apakah cari amannya lu ini lu udah benar-benar mengenal diri sendiri atau belum? Apakah lu udah kenal dengan diri lu sendiri? Karena lu udah bisa menyimpulkan bahwasanya lu nggak takut dengan jadi diri sendiri, melainkan lu nyari aman. Nah, berarti lu udah kenal dengan diri lu sendiri dong. Ya, bisa nilai sendiri lah ya. Iya kan? Bisa nilai sendiri lah ya. Nah, itu. Itu ngomong-ngomong, AC dipindahin. Lu gerah ya bang? Bukan gerah cuy, jadi masuk anjir noise. Nah gitu, agak mendingan dikit. Tang. Maklum guys, AC-nya bisa dipindah di sini. AC-nya kita nggak pakai remote, AC-nya kita langsung gerak. Manual. Di sini semuanya serba manual guys.
Padahal pembahasan kita ini teknologi. Ya? Serba otomatis semuanya. Tapi ngomong-ngomong kalau balik lagi ke teknologi, yang serba otomatis itu sebenarnya ngeribetin sih. Ada error dikit, udah. Ya. Ribet. Kayak gini deh. Kalau misalnya bukan otomatis sih, lebih ke elektrik. Iya. Ada dari informasi yang gue dapet, kalau semisalnya terjadi hal yang enggak nih, ketika di dalam mobil nih, iya, kita ada orang yang tiba-tiba nggak kenal masuk nih, iya, terus mau ngerampok kita nih, bisa kan langsung tiba-tiba dengan tarik kursi, dia langsung gini, langsung kan, iya, karena konfigurasinya manual, ya kan, langsung bisa gini. Iya. Sabuk pengamannya kita balikin ke belakang, iket lah ke orang yang kenal, bukan malah ngiket kita sendiri. Ini yang konfigurasinya elektrik kan lama keburu duluan deh. Itu yang bisa jadi ngeribetin ya mungkin ya, dengan sistem teknologi yang sekarang dengan konfigurasi yang asalnya manual. bisa satset kan? Jadi tidak otomatis. bisa otomatis jadi gitu lama kan, jadi lama itu kan. Itu sistem keamanan yang di kendaraan. Nah kalau di rumah misalkan gini nih, kita pakai sistem lock yang otomatis. Betul. Yang lock gampangnya gini deh, yang fingerprint itu kan udah banyak ya. Lock fingerprint. Kalau misalkan handphone lah, kayak di handphone ya. Kalau misalkan si fingerprintnya itu kalau jari kita basah, nggak bisa. Kan nggak bisa kan? Betul. Lama tuh. Nah, udah berapa kali dicoba ternyata error dan malah kekunci permanen. Betul, permanen lagi kan. Ribet kan? Mending kalau basah nih bang. Kalau misalnya kayak pekerja kayak gue kan yang berat-berat nih. Ini kan bisa ke saya kapalan gitu kan, kapalan gitu kan, maklum guys, kuli jadi agak keras gitu loh, permukaan tangan gue tuh nggak sehalus kalian guys. Memang ribet ya. Makanya dengan teknologi yang sekarang tuh ada memang yang memudahkan, ada yang mempersulit. Kayak ini gimana sih, apalagi mama kan abis kehujanan gitu kan, apalagi abis nyambel, apalagi abis beli sayur gitu kan, tangannya lembab kena minyak atau apa, terus mau pinjar ini kekunci, ini ribasnya udah permanen, udah selesai tuh rumah tangga kalian. gak usah ribet-ribet yang kunci otomatis yang di pintu ya. HP aja HP kan fingerprint tuh. Kalau tangan kita basah atau enggak ini kan, ini deh. Betul. Laptop gua kan pakai fingerprint juga. Kadang si fingerprint udah bener, orangnya nggak sama kan? Orangnya nggak sama. Padahal jadi gua sendiri ya. Ini orangnya nggak sama. Orangnya nggak sama. Gitu loh ribetnya. Memang satu sisi mempermudah dan satu sisinya lain mempersulit. Ada mempersulit. Tapi ngomong-ngomong bang, tenggorokan gue aus nih bang. Di situ kopi kali ya? Ada. Masalahnya dari tadi ngomong terus. Lupa nyediain air putih lagi di sini. Kopi guys. Baik, keluar lagi di aqua botol kayaknya. Tapi udah lumayan cukup lama sih dari tadi bacot. Bahas tentang teknologi, baru bahas satu nih. Bahas satu tentang teknologi doang nih guys. Guys ya. Ini baru satu. Dan teman-teman juga di sini yang mungkin punya cerita pengalaman pribadi boleh di share atau mungkin dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita nih ya. Karena mungkin sedikit informasi nih untuk teman-teman sekalian. Karena mungkin segmen ini akan hadir seminggu sekali. Bisa jadi sih. Kita akan hadir seminggu sekali. Kalau misalkan seminggu sekali, schedule-nya kalau kejar nggak tuh? Schedule-nya mungkin kita bisa dibicara. Segmen seminggu sekali bukan berarti kita seminggu sekali upload guys. Iya. Tapi kita seminggu sekali akan mengerjakan segmen ini dan schedule-nya bisa kita bicarakan nanti. Iya, masalahnya suka ada schedule dadakan. Itu betul guys. Itu yang susahnya itu. Yang menjadi susahnya nih mungkin ke Bang Rizky ya. Kalau mungkin saya ya mungkin kalau misalnya tidak dengan keluarga ya dengan pasangan, kalau punya
Kalau punya. Dan kalau punyanya itu anjir. Kalau punyanya itu yang mungkin agak kayak nyeleneh lah. Mungkin bikin orang-orang yang nggak punya. Saya orang kalau punya lagi, ya kan? Ya mungkin terganggunya di situ sih. Kalau misalnya schedule kedepannya untuk pengerjaan segmen ini dalam waktu seminggu 1 kali, mungkin schedule gitu bisa kita diskusiin lagi nih, Bang. Bisa atur lagi lah ya. Bisa diatur lagi, Bang. Bahwasannya ya kita pun ingin lebih dekat lah dengan kalian. Atau mungkin misalnya pengalaman pribadi tapi pengen private, nanti gue kasih email kontak deh. Ya bisa. Nanti bisa di email ke email. Bisa di email. Dan orang-orang terdekat mungkin teman-teman kita nih, Bang. Misalkan teman-teman gue atau teman-teman lu nih, ada yang punya pengalaman atau misalkan bisa jadi narasumber di sini, gitu kan? Boleh banget. Mungkin lah, bisa lah di share, kita record di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini, gitu kan, sambil ngopi, sambil santai, gitu kan. Dan intinya juga ngopi. Bisa jadi memperpanjang relasi nggak sih, Bang? Bukan memperpanjang, memperluas cakupan relasi, kan. Jadi banyak teman. Jadi nggak tidak sakit langkah, teherin lengkah kalau kata orang Sunda. Teherin ngalengkah. Betul. Asal jangan ketika sudah memperpanjang langkah, jangan Bang, ujung-ujungnya ngilang. Bang, nggak ada 100 nggak, Bang? Aduh, itu bahaya itu. Itu bisa bahaya itu. Itu bahaya. Guys, ini sedikit pengalaman gua aja sama Bang Rizky hampir-hampiran, guys. Hampir-hampiran, guys. Bahaya, guys. Masalah itu, guys. Salah satu faktor yang memperkeruh keadaan, anjir. Faktor yang memperkeruh keadaan, guys. Itu, guys. Keadaan udah keruh, memperkeruh lagi gara-gara satu itu. Hade goreng kuminya, Cleo, kulub. Tapi ngomong-ngomong tentang memperkeruh keadaan, jadi orang-orang tuh bisa membenarkan yang salah atau jadi gimana ya, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar demi keuntungan dia sendiri. Menghalalkan segala cara mungkin ya. Iya, lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi demi keuntungan gini. Demi keuntungan sendiri gitu loh. Kayaknya bisa balik lagi ke pembicaraan yang tadi nih. Yang manipulatif iya tadi kan? Yang manipulatif tadi, bahwasannya kayak mungkin orang-orang seperti ini menghalalkan segala cara demi keuntungannya dia. Karena dia ingin semuanya terpaku pada dia. Jadi intinya kayak tadi di awal kita bahas pengakuan. Betul. Pengakuan gitu. Segala suatu halnya tuh harus tentang dia. Padahal kan di dunia ini tuh tidak semuanya harus selalu melulu tentang dia. Iya. Tapi orang yang seperti itu tuh ingin gimana caranya orang-orang tuh terpaku sama dia sendiri. Dengan dia. Orang tuh nggak boleh misalkan taruh gua nih, Bang. Gimana caranya? Gua harus buat lu pengen dengan schedule 1 minggu sekali harus wajib. Gimana? Wajib. Itu keinginan gue. Itu semuanya tentang gue kan. Walaupun memang ini channel lu. Cuman kan akan ada sifat manipulatif dari gue, dari menghalalkan segala caranya gue. Caranya gimana? Setelah channel Amin ya, kita berdua sama-sama. Setelah channel lu naik, gue pasti ada nih Snoop, Bang. Kan gue yang ngajak lu, kan gue yang bikin schedule nih, gue yang ngatur schedule nih seminggu sekali nih. Gantilah nama channelnya. Kita bagi rata lah, jangan lu 75, gue 25. Enggak lah, kan gue yang punya konsep, kan gue yang ini, kan gue yang ini, kan gue yang ini. Bagi rata lah 50-50 atau seenggaknya ada satu platform buat gue lah. Ini digedein lagi sama gue.
mengalahkan segala cara. Mungkin seperti itu demi keuntungan gue. Mungkin ya kayak Mungkin gitu ya. seperti itu. Ya, intinya memang satu manipulatif, yang kedua egois. Betul. Egoisme. Betul. Gitu. Gue nggak mikirin lu punya schedule yang mendadak. Gue nggak mikirin lu punya kepentingan pribadi. Pokoknya 1 minggu sekali wajib sampai channel lu naik, setelah channel lu naik dengan segala caranya menghalalkan segala caranya gue gitu kan. Segala suatu halnya harus tentang gue. Nanti setelah amin mudah-mudahan channel lu naik pasarnya ada gitu kan. Tapi yang kayak gitu biasanya pada dasarnya itu orang baik apa orang egois sih? Itu egois ya? Bang. Jelas. Tapi memang karena kan segala sesuatunya harus terpaku sama dia. Iya, benar. Egois lah ya. Iya. Tapi memang karena tiap orang tuh beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Betul. Maksudnya kayak gue tuh kan punya keperluan pribadi, gue kan punya urusan pribadi. Tapi gue juga nggak enak nih. Nah kayak pembahasan kemarin jadi orang nggak enakan tuh ternyata gimana sih gitu kan. Iya. Ketika di tongkrongan lu lebih mikirin jadi orang nggak enakan atau jadi diri lu sendiri yang sebenarnya gue nggak enak nih seperti gini, posisinya kejepit nih. Tapi gue juga nggak mau kayak gini, nggak mau lebih ke perasaan orang lain tuh jadi sakit hati karena gue. Kalau gue pribadi ya, mending mengesampingkan egoisme gue sendiri. Iya. Bahkan walaupun di satu sisi itu memang keadaan yang gak enak buat gue sendiri. Betul. Jadi gini deh, dulu gue gak pernah ada di rumah, gak pernah diam di rumah, nongkrong di mana kan. Sama. Nah kebetulan di satu waktu, at sometimes, at one day, gue gak enak sama satu orang di tongkrongan itu. Dan ternyata memang itu jadi pemicu, jadi satu pemicu yang bikin keadaan memang jadi nggak enak menurut gue. Daripada gue terus kayak gini nggak enak sama gue sendiri, daripada ribet ya udah tinggalin. Iya. Dan ujung-ujungnya ya gue jadi orang rumahan. Nah betul. Mending gitu deh, daripada intinya gini deh, daripada kita capek-capek buang energi buat orang-orang yang udahlah ngapain gitu loh. Jadi mending kita cari aman sendiri. Betul. Itulah yang gue bilang tadi, cari aman. Nah itu betul masuk. Dan kalau misalnya bisa dibalikin lagi ke teknologi, jadi orang rumahan pun nggak salah Pak. Maksudnya gimana? Jadi nggak salah? Lo bisa cari pendapatan dari rumah. Oh iya. Iya kan? Kalau zaman sekarang ya. Kalau orangnya melek teknologi. Ya. Kalau orangnya melek teknologi dan mau bergantung ke teknologi. Ya. Kayak gue individunya. Tapi kalau misalkan orangnya yang nggak mau ngulik, udahlah kayak gini bodo amat, mau gimana. Meratapi bahwasanya. Gua di luar nih, kalau misalnya di luar nih jadi orang yang nggak enakan nih. Gua nggak enak sama ini, gua kayak daripada gua harus seperti itu, gua mending di rumah aja nih. Di rumah gimana. Di rumah ngapain di rumah juga scroll lihat orang gitu kan. Muncullah nanti perasaannya iri dengki, kok orang lain bisa kayak gini, gua enggak gitu kan. Iya. Kok orang lain akrab dengan teman-temannya, orang lain bisa bisa ngomong spontan, padahal gua nggak bisa karena gua takut nyakitin perasaan orang tersebut, tapi orang lain bisa, gua enggak gitu kan. Lebih ke kayak penyakit mental nggak sih, kayak kok kenapa ya orang lain bisa yang bahaya itu yang bikin jadi sakit, dalam artian sakit mental, sakit beban pikiran. Bahwasanya dengan jadi mengurung diri, ujung-ujungnya ya bisa, jangan sampailah kalian guys ya membahayakan diri sendiri, apalagi sampai nyentuh hal-hal yang tidak baik lah. Kan kalau masih merokok oke lah gitu kan, kita pun masih bakar-bakar sampai sekarang gitu kan. Bahwasannya tapi ya dari kalian guys, kalau misalnya seperti itu janganlah, lebih baik obrol cari orang terdekat, ajak ngobrol, sharing segala macam. Atau gampangnya gini deh gitu kan, kalau misalkan kita nggak punya teman sharing, gampangnya kita chat aja.
Betul. ke ini AI. Dijamin guys, Jamin. langsung dibalas guys. Iya. Gua pernah coba. Dan masalahnya si AI itu kalau ngasih pendapat kadang benar, kadang terlalu benar, tapi kadang juga yang kita lagi pusing malah nambah pusing. Gini bang, gue pernah bang gini. Iya, bener. Gue mumet nih ya, gue mumet. Iseng kan, iseng Iya. temen. Lu kenapa? Gue mumet. nyari yang lucu-lucu nih di IG gitu. Iya. Scroll. Coba deh, lu chat AI. Iya. Gue coba nih bang, chat AI kan. Lagi apa? Gue bilang kan. Lagi diem nih. Kamu lagi apa? Aku lagi pusing. Soalnya lagi ada banyak pikiran. Iya. Waduh, hati-hati serangan jantung. Kan anjing ya bang. Kan anjing ya bang. Bang kan anjing Kampret ya bang. bener. Hati-hati serangan jantung, jangan terlalu banyak pikiran. Gue tahu anjing. Gak usah lu tahu, bilang juga guys. udah tahu ya. Gue tahu. Jangan lupa makan gitu. Gue malah diingetin sama AI. Untung gak gue banting tuh handphone. Serius. Tapi sekarang gini bang, si AI ini ngasih saran yang kalau kata orang tuh to the point. Kalau misalkan orang tuh ngasih saran kan to the point, kayak gue kan ngasih saran nih, ini, tapi dia tuh harus si AI ini ngasih saran harus ke mana dulu, harus ke Jakarta dulu, harus ke Surabaya dulu, harus kemana dulu gitu kan. Jadi orang yang lagi pusing itu malah tambah pusing, bukan ngasih saran anjir. Betul. Dan ditambah gini bang, kalau dengan balik lagi dengan yang ngasih saran seperti itu, terus ditambah orang yang sampai pada akhirnya mau berusaha untuk menjadi anak rumahan, untuk jadi orang yang lebih sering diam di rumah. Iya. Kayak apa ya? Dunia ini apakah memang terlalu berat atau memang kita yang belum siap? Itu nanya pendapat pribadi apa? Universal sih. Kalau universal sih memang dunia memang makin berat. Betul. Universal. Dengan teknologi yang semakin canggih. Iya. Dengan teknologi yang semakin edan. Betul. Dunia memang makin berat, ditambah lagi dengan kasus-kasus yang belakangan ini makin marak lah ya. Betul. Ditambah belum lagi konflik internal atau konflik eksternal. Betul. Konflik orang lain yang makin memberi pressure yang semakin memperberat keadaan. Betul. Apalagi sekarang yang paling gua nggak sukanya tuh yang anak-anak zaman sekarang gitu, yang ngerasa dirinya paling wah gitu kan. Gaya hidup semakin tinggi gitu kan. Dan merendahkan orang lain. Nah, itu bahwasanya gue berani beranggapan bahwasanya itu bukan duit lu. Iya. Itu duit bapak lu atau itu duit emak lu gitu. Lu nggak usah bangga deh. Nggak usah bangga. Lu lahir, bapak lu udah jaya, kan? Lu cuma pewaris, bukan perintis gitu loh. Nah, itu. Jadi lu nggak usah ngerendahin orang lain yang lagi berusaha, orang lain gitu kan. Dan yang jadi ini itu mungkin kan ada bahasa dari anak zaman sekarang tuh, kerja keras tuh nggak selalu gitu kan. Nggak, kerja keras tuh nggak selalu berbanding lurus dengan hasil. Oh, kan. Iya, ditambah dengan statement kayak gitu ya. Iya, padahal kan orang zaman dulu kan bukan berarti gue punya pemikiran yang kolot ya. Orang zaman dulu kan kerja keras kan bang. Iya. Tapi kan di balik kerja kerasnya mereka kan ada kerja cerdasnya. Iya, betul. Nah, anak zaman sekarang itu lebih banyak berstatement bahwasanya kerja keras itu nggak berbanding lurus dengan hasil. Iya, karena belum pernah merasakan hasilnya. Iya. Hasilnya itu karena memang mereka menikmatinya itu dari hasil orang tuanya. Dan itu bukan duitnya mereka. Bukan duit hasil sendiri. Betul. Ya, anehnya tuh seperti itu gitu. Bahwasanya yang sih.
apa ya, dengan posisinya sekarang mungkin gua sama lu gitu kan, yang di usia yang hampir menginjak kepala orang nih guys gitu kan, yang sudah semakin muak gitu dengan gaya hidup mereka yang semakin tinggi dan merendahkan orang lain gitu guys. Jadi lu belum pernah ngerasain rasanya jatuh gimana ya? Lu pernah gak sih ada ngerasa di dompet di rekening 0? Mending di saku cuman 1.000 guys. Mending 0. Ini kalau minus? Itu kalau minus lu ngutang bang. Ngutang. Enggak anjir. Ada pernah tuh. Pernah saldo di satu wallet. Minus anjir. Sumpah itu minus. Minus 5. Kok bisa minus? Bentar gue mikir. Kok ini bisa minus gitu loh. Gue perasaan paling akhir kan tuh 0. Iya. Paling kosong kan 0 kan. Tapi ini minus anjir, kok minus 5. Kok bisa minus 5? Bentar, dari mana? Pernah di aplikasi itu. Ada yang begitu. Error kayaknya nge-cache itu apa namanya? Nge-glitch. Tapi ketika di dalam titik terendah itu bang, apakah apa ya? Lu ngerasanya hidup lu stuck, walaupun lu ngerasa udah berubah, tapi kenapa ya stuck? Ngerasa stuck ya, walaupun lu tuh udah bersikeras effort tuh, udah ngerasa lu bahwasanya gue udah rubah nih, gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin ini. Tapi kadang-kadang lu pernah gak sih ngerasa di dalam hidup lu tuh ketika sudah effort yang sedemikian rupa, tapi lu masih ngerasa stuck, jalan di tempat? Kalau gitu sering sih. Gua juga. Kalau gitu sering. Jadi perasaan gue tuh udah effort banget ya kerja kayak gini. Udah ngasih effort ya lebih lah intinya. Tapi gue merasa bahwa memang ini kenapa sih hidup gue gini aja kan, gini terus. Bahkan mungkin gue pernah ngerasa satu titik di mana gue ngerasa lebih rendah dari orang lain. Gue pernah ngerasa kayak gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kehidupan yang stuck kayak gini, itu mungkin satu pelajaran yang bisa gue ambil, yang bisa gue petik dari kehidupan yang stuck dari ini. Ini gue kenapa sih harus stuck kayak gini di sini? Berarti itu kita harus belajar dari apa namanya? Dari pengalaman yang dulu. Belajar dari pengalaman yang dulu. Karena pelajaran terbaik itu adalah dari pengalaman. Tuh. Dan pengalaman itu ternyata ngasih gue ke hasil yang kita katakanlah, gue nggak bangga ya. Gue multi talenta. Ya. Gue nggak bangga. Cuma dari pelajaran itu memang dari talenta yang gue milikin saat ini, itu bisa merubah kehidupan gue yang dari dulunya gak tahu apa-apa, sampai sekarang gue bisa kayak gini. Betul, paham. Itulah namanya perubahan dari stuck, dari kehidupan yang stuck diem, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ke ngerti dalam segala hal di segi kayak gini, sampai multimedia ya. Dibilang multimedia bisa ya, multimedia sih. Ya memang multimedia kan. Iya, ngerti bidangnya, gitu. Ngerti oleh teknologi tuh gitu. Itu sih. Kalau dibilang stuck, kalau ekonomi ya stuck anjir. Kalau mikirin ekonomi stuck anjir. Karena kan sedang berusaha emang ya. Iya, kita juga orang di sini namanya manusia gitu kan. Gua juga usaha bahwasannya gimana sih untuk bisa lebih maju. Bahwasannya kita dalam artian hidup nggak terlalu ngelihat ke atas dan nggak terlalu juga ngelihat ke bawah, gitu kan. Dan gue pun pernah ada di posisi bahwasanya gue ngerasa rendah. Iya, betul. Dari orang lain gitu kan. Kok orang lain bisa, kok teman-teman gue bisa, kok gue enggak. Gitu kan. Tapi di balik itu semua, ketika apa ya bang,
gue ngerasa pekerjaan gue mumpuni bang. Iya. Gue ngerasa punya penghasilan. Iya. Sama-sama punya penghasilan, gitu kan. Tapi kok teman-teman gue bisa ya nyampe ke arah sana? Iya. Dalam tanda kutip ke hal yang serius. Iya. Lu paham kan arahnya kemana? Nah, ketika gue mikir dan circle gue semakin sempit, karena gue gak punya lagi tongkrongan. Iya. Gak punya lagi tongkrongan dalam artian gue mau nongkrong kemana? Ya kan, teman-teman gue udah punya pasangan masing-masing, gitu kan, udah punya anak, gitu kan. Gue mau nongkrong sama siapa? Iya. Yang sampai pada akhirnya gue pun mengurungkan niat gue, keinginan gue untuk keluar. Keluar gue paling udah cuman mana sih? Kerja. Paling jika kalau ada kegiatannya paling gue main bola paling gitu kan. Futsal, olahraga lah gitu kan. Ngisi waktu luang gitu. Di dalam artian bahwasanya kenapa? Gue mikir. Oh mungkin salah satu cara Tuhan untuk memperlihatkan ke gue ketika gue dipertemukan lagi sama teman-teman gue yang udah nikah nih, dipersatukan lagi dengan teman-teman gue yang udah berkeluarga, ada tuh muncul cerita bahwasanya rumah tangga seperti ini, berkeluarga seperti ini. Oh, gue paham sekarang. Ternyata Tuhan memberikan jalan dan memperlihatkan bahwasanya kehidupan rumah tangga tuh nggak segampang dan seenak yang lu pikir. Jadi balik lagi ke pembahasan yang kemarin ya. Pembahasan yang kemarin yang sempat banyak kepotong guys. Iya. Yang deep banget anjir. Banyak yang gitu kan. Iya. Agak deep sih sebenarnya. Cuman nggak terlalu deep bagi gua ya. Tapi nggak tahu bagi orang lain. Orang lain kan beda-beda ya man. Iya. Benar. Ada satu cerita. Gua ceritanya ngerantau. Ke Jawa Tengah. Gua nggak sebutin kotanya lah. Ya. Gua lama di sana dan gua di sana dapet kenalan cewek. Di pertengahan Ramadan gua kenal sama dia. Pertengahan Ramadan, di tengah-tengah sela-sela Ramadan gua berwarna lah. Walaupun gua jauh dari keluarga kan, jauh dari orang tua. Sampai pada akhirnya Idul Fitri tiba. Gue balik ke Bandung. Balik ke Bandung. Gue lebaran di sini. Setelah lebaran di sini, gue balik lagi ke Semarang. Nah, ketika gue balik lagi ke Semarang, lah disebut anjir. Kesepil kan? Oke lah. Disebut anjir. Gak apa-apa lah, lanjut. Tapi ada di satu daerah. Iya. Gue balik lagi ke sana. Ternyata gue dapet surat. Bosnya gue dibalikin lagi ke Bandung. Senang dong. Dimontasi lagi ke Bandung. Nah, setelah gue balik lagi ke sini, gue di kantor lagi pemberkasan, siapin ruangan, gue siapin juga daerah. Tiba-tiba nih orang ngechat gue nih, kan? Aku di sini. Dia fotoin stasiun. Apain tuh? Kaget kan? Dia ngapain kesini kan? Jauh-jauh. Kamu ngapain kesini? Aku mau nyusul kamu. Aku mau ketemu sama orang tua kamu. Ngapain? Gue gak ngelakuin apa-apa sama lu. Aku kan gak gimana-gimana. Tunggu aja di sana. Nanti aku kesana. Enggak, aku pengen ketemu sama orang tua kamu sekarang. Kalau perlu aku nginep. Bang, nginep di rumah gua bang. Gila kali ya. Nginep. Nah, gua samperin lah ke stasiun kan. Akhirnya gua samperin stasiun. Bawa parcel bang. Bawa parcel sama tas ransel. Dari sana. Anjir ya pak. Pakai kereta bang. Niat banget ya, mau ke Bandung ya. Niatnya sih kayaknya kayak gitu, percobaan kali ya. Iya, niat banget di sini. Gue jemput kan, cewek ngapain lagi? Bawa ransel gede. Pokoknya aku mau ke rumah kamu ketemu sama orang tamu. Sekarang. Nah, gue bawa ke rumah. Akhirnya orang tua gue curiga dong.
Lu paham kan kemana arahnya? Gue jelasin sedemikian rupa. Enggak, gue enggak ngelakuin apa-apa. Kalau perlu dicek, silakan. Gue sampai sempat memberanikan diri bang. Untung nggak kejadian. Untung orang tua gue percaya bang. Iya. Setelah orang tua gue percaya, nginep lah. Dia tidur dengan adik gue, cewek kan. Iya. Walaupun kamarnya depan-depan sama gue. Sampai pada akhirnya singkat cerita dia pulang. Balik lagi ke sana. Iya. Terus di stasiun dia jujur sama gue. Maksud dan tujuan pengen kesini dan pengen ketemu sama orang tua gue. Ngapain tuh? Ternyata ketika gue lagi beli sarapan, ternyata nih cewek minta maaf sama orang tua. Maaf bahwasannya gak bisa untuk jagain gue sampai jenjang selanjutnya. Karena dan maksud tujuan dia kesini, gue tuh di matanya dia, gue baik. Kata dia, gue bertanggung jawab, gue bisa dipercaya di mata dia. Dia nggak enak dan dia takut nyakitin laki-laki setulus dan sebaik gue, dan nggak semacam-macam gue. Katanya. Deep banget anjir. Katanya nih bang. Terus gimana tuh? Dia pulang dari sini, dari rumah gua. Ternyata bang, 2 minggu setelah dia balik dari Bandung, dia nikah. Oh, ujung-ujungnya dia minta maaf karena mau nikah duluan. Karena ada something yang berhubungan dengan uang. Ngerti. Udahlah, kalau udah urusan sama duit udah susah ya. Susah. Dia minta maaf, nggak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Di umur gua yang hampir menginjak kepala orang, balik lagi guys. Yang sudah cukup mungkin bagi dia, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia minta maaf sama orang tua gue dan nggak bilang sama gue. Ketika gue datang, hai, tapi kok apa ya, kayak orang yang abis pada nangis gitu. Ini kenapa? Ini cewek ngomong apa nih sama orang tua gue nih? Orang tua gue nangis soalnya kan. Setelah orang tua gue nangis, ya kan, baliklah ceritanya. Nggak langsung balik. Dia pengen jalan-jalan di Bandung. Jalan-jalan di Bandung. Agak anjing. Sorry guys. Agak ngeselinnya. Selama jalan, cewek ini nggak ngomong sama gue. Nggak ngomong. Lu mau tahu? Dia ngomong pas apa? 10 menit. Kereta udah mau berangkat. Dia ngomong sama gue. Dia minta maaf. Dia ngasih lihat cincin tunangannya dia. Dia ngomong dia mau nikah 2 minggu lagi. Dan dia bilang jujur sama gue. Kenapa? Yang tadi gue bilang, untung orang tua gue percaya dan tidak ngetes bahwasanya ini cewek gak pernah diapa-apain sama gue, dalam tanda kutip. Untung pada akhirnya ketika peluit petugas kereta api ditiup, dia ngomong sama gue, aku udah pernah, dalam tanda kutip. Ngerti. Sakit dong gue. Untung mungkin ini ya, karena memang kita nggak dijodohin itu memang mungkin bukan yang terbaik. Jadi lebih baik mengikhlaskan. Lebih baik mengikhlaskan guys. Lebih baik mengobati. Lebih baik mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena gue yang mengobatinya guys. Walaupun sudah seperti itu, tapi jujur kalau misalnya dia nggak nikah, gue mau kok gitu untuk membimbing
untuk menutupi rasa sakitnya itu. Gue mau kok, maksudnya gue pun bukan orang yang baik-baik banget. Iya. Gue bukan orang yang lurus-lurus banget ya. Enggak lah ya. Masih banyak salah dan sebagainya, tapi gue mau kok untuk ngeblending dia. Tapi kan karena ada yang berhubungan dengan uang, udah beda cerita ya. Itu udah beda cerita bang. Kalau udah urusan nama duit, urusan dengan itu udah nggak bisa gitu. Karena apa ya bang, kalau semisalnya memang sudah jalannya seperti itu bang, dunia kan nggak bisa berubah bang. Betul. Jadi apa nih yang bisa kita rubah dari diri kita sendiri bang? Ya diri kita sendiri yang harus bisa dirubah kan. Makanya ketika itu kayaknya mungkin memang belum saatnya. Iya. Belum waktunya untuk kesana. Iya. Anjir, gue pengen bahasan yang gak deep, ujung-ujungnya deep juga anjir. Karena memang mungkin udah ada di penghujung ya guys. Udah lumayan lama ya. Agak deep soalnya ini. 2 jam bang ada bang? 1 jam setengah lah. 1 jam setengah. Tapi menurut lu yang kalau misalkan dengan semua dengan apa yang sekarang lu miliki sekarang, apa itu udah lebih dari cukup atau memang itu cukup atau bahkan kurang? Lebih ke cukup sih bang. Lebih ke cukup ya. Karena apa yang gua ingin adalah beberapa yang udah kecapai. Iya. Makanya gua udah ngerasa cukup dan cukup lah ya. Ngerasa cukup, dan untuk sekarang ketika gua udah merasa cukup, tujuan hidup gua lebih baik dan lebih benar, lebih lurus deh. Lebih benar ya. Lebih benar. Enggak aneh-aneh aja. Lebih ke enggak aneh-aneh. Untuk sekarang sih. Kalau dulu neko-neko itu apa? Sepatu ya. Ceko. Itu ceko. Bang, itu ceko. Aduh. Tapi kalau misalkan, tapi menurut gue gantian dong nanya dong. Oh boleh. Dengan yang lu udah punya sekarang nih, udah punya seperti ini yang sekarang mau kita bangun sama-sama nih. Iya. Nah, guys. Lu ngerasa cukup? Apakah udah ngerasa lebih dari cukup? Atau masih merasa jadi gua kurang nih? Pertanyaannya dibalik. Oke. Gantian dong. Ya kan? Kalau pertanyaannya dibalik ke gua ngerasa lebih dari cukup sih kalau sekarang. Lebih dari cukup. Cuma ada satu sisi di mana gua memang masih ngerasa kurang. Ditambah guys, ada iklan. Sorry bang. Anjir, ada iklan. Iklan dulu katanya. Telepon emak tuh. Di mana katanya? Biasanya walaupun yang namanya orang tua ya, boleh. Boleh tuh, ambil keluar aja dulu. Udah mati. Udah sih. Tapi biasanya yang namanya orang tua, walaupun kita setua apapun, namanya orang tua sayang sih pasti sama anaknya, nggak bakal ngejerumusin anaknya ke jalan yang salah. Biasanya. Anjir, gua ngedadak jadi bijak anjing. Gimana guys, ada apa tadi? Gimana? Iya, kayak kasus tadi. Namanya orang tua kan. Betul. Namanya orang tua. Walaupun kita setua apapun, orang tua pasti sayang sama anaknya. Ya. Bener kan? Itu sih pengalaman gue pribadi. Udah selama berapa puluh tahun gue hidup di sini. Itu yang gue rasa sendiri. Kerasa sama gue sendiri. Ya. Karena memang gue pun ngerasain kan. Ya. Kayak kemarin di rantauan guys. Ya. Rasa jauh dari orang tua tuh berat, benar-benar berat. Kayak ngerasa yang asalnya akhirnya gue bebas nih. Akhirnya gue
nggak dikekang lagi nih sama orang Iya. tua gitu kan. Ah. Jauh dalam pantauan orang tua itu ternyata salah bang. Salah besar bang. Itu salah besar guys. Kalian janganlah berpikiran bahwasanya ingin jauh dari orang tua itu enak. Jauh dari orang itu bebas. Wah, menyiksa guys. Iya. Menyiksa. Tapi- Sumpah. Tapi benar-benar berdasarkan apa yang statement gue kemarin katakan. Iya. Statement gue kemarin. Jadi tergantung pribadinya. Betul. Kalau misalkan pribadinya ya benar, pribadinya ya dalam tanda kutip mau leha-leha, mau neko-neko, mau apa namanya, mau seenaknya, ya mungkin bakal mikir. Bakal mikir betul. Tapi kalau misalkan ya orangnya kayak gitu gak mau mikir ya Ya udah. mau gimana lagi. Ya udah. Lu Jalanin bakal aja gitu. meratapi hidup. Iya. Ya udah. Tapi ujung-ujungnya yang kayak gitu pasti nanti nyeselnya sendiri, nyesel dia sendiri kan. Pasti apa ya, kok dulu gue kayak gini, gue kayak ini. Udah berapa orang yang gue kenal, orang yang mungkin orang yang dulunya kita katakan berpengaruh lah. Gue nggak bakal bilang orang itu orang benar, cuman orang berpengaruh dalam tanda kutip, arti lain. Gue bilang nih, anak-anak zaman sekarang nih pada ngehe anjir. Terus dia bilang enak dong bilangnya, nih orang belum tahu rasanya gimana kan. Enak banget tuh dia ngomong, ini orang belum tahu gimana rasanya dia, makanya dia masih berani ngehe. Ya. Gitu loh dia bilang. Gue yang udah berapa puluh tahun berkecimpung dalam dunia itu, gue tahu udah tahu gue gimana rasanya kayak gitu. Malah udah mungkin sekarang dia pengen lempeng. Ya. Dan itu satu titik dimana dia ngerasa bahwa hidup tuh nggak akan bakal gini-gini aja. Betul. Gitu. Dia udah tahu gimana rasanya. Iya, kata orang Sundanya pahit peherna dalam betul. dunia itu. Dan sekarang dia alhamdulillahnya ya dia lempeng sekarang. Alhamdulillah. Bener lagi. Betul. Ya, Nah. makanya dia bilang pas gue bilang nih anak-anak zaman sekarang pada ngehe kayak gini ya. Kayaknya kayak ini betul. Pada ngehe nih orang-orang. Terus dia bilang dengan satu kalimat itu enak banget. Ini orang belum tahu rasanya kayak gimana. Kayak gimana? Betul. Padahal lu baru nyebur. Baru nyebur kan. Gue udah kering nih. Ya kan? Gitu guys. Bener. Kadang-kadang kalian tuh gimana ya, kalau misalkan masih hidup dari duit orang tua kalian tuh jangan terlalu inilah guys lah. Maksudnya ya wajar aja lah. Wajar aja lah. Jangan kayak kalian flexing di OT apa segala macam. Ingat guys, bapak lu tidur di lantai itu kan, janganlah, ya kan bang. Jadi kan mungkin setelah dari banyak pembahasan ini, dari teknologi segala macam tentang arti kehidupan, perjalanan hidup, arti hidup, terus jadi apakah takut nggak sih kita jadi diri sendiri gitu kan, lebih ke orang jujur atau ke orang manipulatif gitu kan. Munafik ya. Salah guys. Munafik. Nah, dari udah sekian banyak dan panjangnya pembahasan kita nih, ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum penutupan, sebelum closing, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa sekarang? 8:30 lebih 10 menit. 9 lebih 10 ya gitu. Iya. Jam 9 cuy. Jam 9. 24:06. 52. 52. Oke. Karena sudah malam juga dan ada satu cerita horor bahwasannya besok Senin, dah itu doang cerita horornya guys. Besok Senin. Tapi gue mau hari Senin mau hari apa juga gak ngaruh. Iya, karena lu di rumah bang. Enggak, masalahnya kalender gue merah semua. Paham iya, bang. Merah semua anjir. Tapi ada satu kalender yang kalau misalkan gue ada schedule nge-shoot itu jadi hitam semua ya. Kayak tahun
tahun berapa ya, tahun kemarin ya, tahun 2024 kalau nggak salah. Hitam semua, anjir ini kalender hitam semua nih, enak nih. Seminggu doang aja, seminggu udah, terus sisanya ya merah lagi semua. Merah lagi. Oke, balik lagi ke topik ya. Sebelum kita closing nih, ada satu pertanyaan terakhir nih dari gua nih Bang. Iya. Dari sekian banyak pembahasan yang tadi kita bahas nih, di tengah dunia yang rumit nih Bang, menurut lu nih, hal apa yang masih layak dipertahankan Bang? Kejujuran, oke. 1, 2. Udah. Jujur. Itu aja. Okay. Menurut gue itu aja, kejujuran. Dimanapun orang itu jujur, pasti hal baik bakal selalu mendatangi dia. Amin. Menurut gue itu. Karena apapun yang kita lakukan, kalau misalkan kita nggak jujur, dunia bakal terasa sempit. Betul. Udah. Betul. Itu sih gue. nggak berat-berat, itu aja. Bahkan di satu bio, di aplikasi, apa yang nggak bisa gue toleransi, honesty. Paham. Itu doang satu, honesty. Nggak ditoleransi. Mau sekeren apapun lu, mau sekaya apapun lu, kalau misalkan lu nggak jujur ya ngapain? Betul. Kayak aku ya. Iya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau misalnya tidak jujur nggak ada gunanya. Perasaan itu kalau nggak salah. Kalau tidak sembahyang. Iya, kalau nggak sembahyang. Iya kan. Itu kan sembahyangnya kan harus jujur kan. Iya. Kalau misalnya sembahyang kita pura-pura, nggak jujur juga kan jatuhnya. Betul. Mungkin dari gua ada tambahan selain jujur. Apa tuh? Hal yang masih patut layak dipertahankan. Apa tuh? Di tengah dunia yang rumit ini. Kejujuran dan doa mungkin ya. Kalau doa sih pasti itu doa mungkin udah include mungkin ya. Itu udah sepaket sih. Satu paketnya dari jujur gitu kan. Menurut gue udah sepaket ya. Kalau misalkan usaha tanpa doa, semua akan sia-sia. Semua sia-sia. Betul. Doa tanpa usaha percuma. Betul. Karena balik lagi, kita semua ini miliknya guys. Betul. Ya kan Bang? Betul. Anjir, jadi berat banget ini bahasannya. Ya mungkin. Tapi memang benar. Menurut Mbah. Menurut Mbah. Nenek moyang kita seorang pelaut. Menurut Mbah, kalau kita tanya apa sih yang harus kita perbaikin lagi dari kehidupan kita? Kejujuran. Iya. Gitu. Tuh. Satu. Terus ya udah, nggak ada lagi. Tuh guys. Karena semuanya itu balik lagi, kita harus jujur guys ya. Karena sebagaimanapun kita hidup, sebaik apapun kita hidup, setulus apapun kita hidup, sebaik apapun kita sama orang, tulus sama orang, sayang sama orang, cinta sama orang gitu kan, kita ngebantu orang, tapi kalau misalnya kita nggak jujur, kita nggak ikhlas, sia-sia, percuma kan. Betul guys. Nah mungkin teman-teman di sini, kalau misalnya balik lagi kita info untuk segmen ini, reminding lagi segmen ini kita akan hadir, akan melanjutkan terus untuk seminggu sekali ya Bang ya. Untuk rencana kita sekarang, mungkin nanti untuk schedule lainnya akan kita up di story mungkin ya. Story YouTube bisa kan ya, di short bisa ya, untuk perubahan schedule ataukah nanti akan seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Bisa nanti boleh diupdate di short ya Bang ya. Mungkin cukup segitu mungkin ya Bang pembahasan kita yang sudah panjang ini mungkin ya Bang. Perasaan makin kesini makin deep, ujungnya udahan anjir. Ujungnya udahan karena semakin kesini akan semakin deep guys. Ya kan, ditambah juga waktu yang sekarang udah mepet. Betul. Oke, cuy, jadi untuk pembahasan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini dari kita berdua. Tapi hubungan kita jangan sampai di sini ya guys. Pembahasannya aja dulu yang cukup sampai di sini. Hubungan antara kita
gua sama lu ya bang, Ya, dan teman-teman kalian yang nonton, gitu kan, yang baru nonton juga, jangan cukup sampai di sini. Ya, Begitu. Semakin sekali ya ini. gue juga mau minta dukungannya buat Pasti channel ini. Semoga kedepannya semakin bagus lagi, semakin benar lagi, semakin banyak lagi topik yang bakal kita bahas dari mulai A sampai Z, dan waktunya juga mungkin lebih panjang mungkin ya. Panjang lah ya. Lebih panjang, tapi kalau misalkan kepanjangan ya paling kita bikin dua sesi kepanjangan. Kepanjangan mungkin. Nah teman-teman juga yang mungkin sekalian di sini yang punya cerita dan pengalaman gitu ya, tetap kita nggak akan lelah-lelahnya untuk mengingatkan dan memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini yang punya pengalaman, boleh mau di-share, sharing, entah itu pengalaman pribadi, perjalanan hidup, atau misalkannya teman-teman ada di bidang teknologi atau multimedia. Betul. Yang di bidang Bang Rizky juga lebih mumpuni ya Bang ya. Untuk sekarang ya Bang, yang lebih mengerti mungkin paham ya. Bisa mungkin untuk hadir di sini ya di antara kita di sini. Kalau misalkan mau datang langsung ke sini boleh nanti kita sediain email kali ya di bio Bang ya. Nanti kita kasih email kontak nanti mungkin kita bisa chat di sana ya. Boleh. Chat di sana, bahas basa-basi di sana, nanti kita share juga di sini lokasinya di mana. Yang jelas kita di belakang stasiun kereta api cepat. Dah itu aja. Tapi kan stasiun kereta api cepat kan ada banyak Bang. Mereka nggak akan bisa nebak kita di mana, ya kan? Oke, cuy. Jadi untuk pembahasan kali ini mungkin dari kita cukup sekian. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, salah dan silapnya. Ya, karena ada mungkin pembahasan yang kurang enak didengar, atau misalkan ada pembahasan yang menurut kalian ini salah nih. Ini salah. Boleh kok dikritik, kita terbuka sekali. Kita open, sangat open. Dan karena mulut gue udah mulai kering juga sih. Ya betul sekali guys. Yang mungkin dari kita berdua harus dicukupkan pamit sampai di sini. Bang, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Loncengnya guys, jangan lupa loncengnya. Betul. Buat konten-konten kita selanjutnya, dan kita selanjutnya mungkin bakal bahas banyak hal. Ini dulu ya, ini disclaimer, bukan disclaimer, spill. Mau bahas apa nih selanjutnya nih? Sebelum kita tutup. Selanjutnya apa ya yang enak dibahas ya? Kira-kira. Gue tertarik ke horor sih Bang. Horor boleh deh. Boleh deh. Paling nanti lu cari referensi lah ya. Referensi dan narasumber. boleh nanti. Masalahnya gue males anjir nyari referensi horor. Itu nanti biar gue yang kerja lah. Tenang aja. Dan teman-teman pun sekalian di sini kalau misalnya ada cerita horor, boleh. Kalau misalkan memang teman-teman di sini tidak mau atau misalkan hadir di antara kita atau pengalaman pribadi mungkin boleh bisa di-share nanti di email bisa, nanti kita simpan emailnya di bawah ya Bang ya. Begitu palingan mungkin info selanjutnya, mungkin segmen selanjutnya bakal cerita horor mungkin ya, biar nggak terlalu deep ya, kan nggak terlalu bosan lah untuk segmen selanjutnya. Kita bahas tentang tentang dunia mulu mungkin kan nanti teman-teman sekalian pun apa nih channel Noveka Putra nih dunia mulu nih nggak ada variasinya nih gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir podcastan yang ngobrol kayak gini asik juga ya. Iya makanya kita schedulein. Makanya ya nggak pernah lalanya guys, kita berdua mengingatkan bahwasanya segmen ini akan berlanjut ya guys. Bakal berlanjut betul. Ya mungkin basa-basi ya Bang ya. Dari tadi udah mau ditutup, udah mau pamitan. Gue juga jangan lupa. Ya udah gitu lagi anjir. Selesai lagi, ingetin lagi. Cuman ya gitulah guys lah. Ya. Banyak salah, banyak salahnya. Ini kita masih belajar. Gak bakal kelar. Okay. See you on the next video. Peace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ciao.